Kita akan bimbingan tentang diagnosa dan penata laksanaan tetanus. Ini untuk mahasiswa PPDS ya, semester 2. Jadi dari mata kuliah ini diharapkan PPDS bisa mengerti definisi dan etiologi, patofisiologi, diagnosis, serta penata laksanaan pada kasus dengan tetanus ini. Oke, jadi yang pertama, apa sih tetanus itu? Tetanus ini sudah mengenal di berbagai negara juga ya dok, tapi memang jarang ditemui di negara maju, biasanya di negara-negara berkembang dan juga dikaitkan kasus kematiannya yang cukup tinggi. Nah, biasanya eh, bisa mengenai semua umur dari yang masih anak-anak sampai yang orang tua dan rata-rata fatality rate-nya pada kasus-kasus ini cukup tinggi, sekitar 10 sampai 80%. Nah, untuk terapinya ini kadang-kadang yang masih sulit ya, itu eh, berkaitan dengan terapi simptomatik, penanganan awal. Yang sulit ini biasanya pada komplikasinya, monitoring, dan gangguan-gangguan otonom yang biasanya sering muncul pada kasus-kasus dengan tetanus. Dari definisinya sendiri berasal dari bahasa Yunani ya, dok ya. Ini artinya tetanos, kontraksi. Nah, tetanus ini adalah penyakit infeksi akut disebabkan eksotoksin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Ditandai biasanya dengan peningkatan kekakuan umum dan juga kejang otot. Nah, biasanya luka-luka yang menyebabkan tetanus itu biasanya yang puncture, tetapi bisa juga laserasi, terus kemudian nanti dia menyebar menjadi tetanus juga bisa terjadi. Tadi ya sudah disebutkan juga bahwa penyebabnya adalah Clostridium tetani. Ini merupakan bakteri gram positif anaerob obligat ya, biasanya terdistribusi pada tanah, saluran pencernaan, kemudian bisa juga dari feses tadi ya, Dok ya. Kemudian spora ini nanti akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit yang terbuka dan menyebabkan lingkungan menjadi anaerob dan nanti Clostridium tetani ini nanti akan mengeluarkan zat yang namanya tetanolisin dan juga tetanospasmin. Kalau untuk tetanolisin ini nanti biasanya tidak terlalu berefek pada eh, klinis pasien-pasien tetanus. Pada tetanolisin ini nanti biasanya dia akan menyebabkan kerusakan lokal pada jaringan sekitar infeksi, kemudian nanti akan mengoptimalkan kondisi agar bakteri-bakteri tersebut dapat membelah ya dan menyebar. Nah, yang biasanya menyebabkan gangguan klinis yaitu yang tetanospasminnya. Di sini biasanya dibedakan menjadi rantai berat dan rantai ringan. Nanti semakin menyebar retrograde ya, dia akan berikatan dengan eh, saraf-saraf, dia akan berikatan dan juga nanti akan biasanya menyebabkan kekakuan pada otot. Nah, penyebaran toksinnya biasanya masuk ke dalam sel otot, kemudian dari otot akan menyebar terus ke otot yang berdekatan. Bisa juga penyebarannya ke sistem limfatik maupun ke dalam masuk ke dalam aliran darah dan nantinya akan masuk ke sistem susunan saraf pusat. Ini ya dok ya, dari misalkan lukanya pada kaki, dia akan menyebar terus dari kaki, kemudian ke medula spinalis, lanjut lagi sampai ke otak. Biasanya pasien akan kaku seperti ini ya dok, seperti yang ada di gambar. Nah, untuk klasifikasinya biasanya ada namanya tetanus generalisata, paling sering ditemui, ini ada peningkatan tonus otot, spasma di seluruh tubuh, kemudian juga yang bisa juga terjadi tetanus sefalik. Ini biasa disebabkan di adanya luka di daerah kepala atau riwayat infeksi di daerah telinga. Biasanya bisa terdapat paresen nervus cranialis 3, 4, 6, 7, maupun 12 pada tetanus yang sefalik. Nah, untuk yang kasus tetanus neonatal biasanya terjadi infeksi pada tali pusat, bayinya nanti ada kondisi spasme, rigiditas, kesulitan untuk menyusu, kemudian bisa aja kaku, trismus, demam, serta kejang pada bayi tersebut. Biasanya gejala yang muncul di awal itu ada kekakuan otot masseter ya, jadi kesulitan untuk membuka, trismus tadi ya atau lockjaw, kemudian ada kaku atau otot wajah, risus sardonicus, kemudian kekakuan pada leher, bahu, faring, disfagia, abdomen. Kemudian ada juga yang disebut opistotonus itu ya dok ya.
perut papan ya. Jadi kita bisa cek osteotorusnya ini misalkan pasiennya tidur, tiduran kemudian kita memasukkan tangan kita di bagian punggung, belakang punggung pasien. Nah, saat kita masukkan itu kalau tangan kita bisa masuk ke dalam ya dengan mudah berarti terjadi opistotonus atau kekakuan pada perut dan punggung pasien. Kemudian yang terjadi, yang bisa terjadi yang lain yaitu adanya diplopia, kemudian ada nistagmus serta bisa juga didapatkan vertigo, tetapi jarang kasusnya. Nah, pada spasme otot ini biasanya terjadi 2 minggu pertama. Adanya kontraksi tonik seperti kejang. Kita harus bedakan apakah pada pasien itu memang terjadi kontraksi tonik saja ataukah memang terjadinya kejang. Kita harus bisa membedakan apakah ini kejang-kejang epilepsi atau memang spasme otot. Selain itu, biasanya timbulnya spontan dan dipengaruhi stimulus seperti adanya sentuhan, bicara, ataupun dari cahaya yang terlalu terang, ataupun pasien terlalu emosional. Biasanya itu bisa menimbulkan dari spasma otot tadi. Jika kondisinya sangat berat, bisa sampai menyebabkan fraktur dan juga avulsi tendon, nyeri hebat, bahkan hingga ruptur otot, gagal ginjal, kegagalan pernafasan, aspirasi, dan juga obstruksi saluran nafas, yang mana nanti pasien ini akan membutuhkan ventilator ya untuk agar dia saluran nafasnya bisa berjalan lagi. Kemudian untuk komplikasi yang lain yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan tetanus biasanya melibatkan komponen simpatis dan juga parasimpatis. Ada yang dinamakan badai otonom. Di sini terjadi instabilitas kardiovaskuler, adanya takikardi, hipertensi, kemudian hiperhidrosis, hiperpireksia, aritmia, vasokonstriksi perifer, kardiak arrest, kemudian bisa juga terjadi hipersalivasi, diare. Nah, jika tanda-tanda ini muncul, kita harus lebih waspada pada pasien. Kita berikan obat-obatan yang bisa mengurangi badai otonom yang terjadi pada pasien. Keluhan yang lain yang biasa muncul yaitu ada gangguan sensorik, dia bersifat perifer, kemudian bisa juga terjadi alodinia ataupun nyeri pada daerah-daerah yang kaku tadi. Bisa juga terjadi gangguan status mental ya di sini dok ya. Ada regulasi mood, fungsi kognitif, kemudian bisa juga disabilitas intelektual. Tapi ini biasanya terjadi pada pasien-pasien post tetanus neonatal. Yang tidak kalah pentingnya yaitu kita paling tidak harus bisa menentukan derajat tetanusnya. Ada beberapa kriteria yang bisa membantu kita untuk menentukan derajat dari tetanus ini sendiri. Yang pertama yaitu Patel Jock. Di sini bisa dilihat ya, bisa dibaca dok, ada kriteria 1 sampai 5. Kriteria 1 ada rahangnya kaku, spasmenya terbatas, ada disfagia, kemudian kaku otot yang di tulang belakang. Ya, kriteria 2 dia spasme saja tanpa melihat frekuensi dan derajatnya. Kemudian kriteria 3 inkubasinya antara 7 hari. Kemudian kriteria 4 waktu onset adalah 48 jam atau kurang. Kriteria 5 ada kenaikan suhu rektal sampai 37,6 derajat Celcius. Nah, dari diagnosa kriteria tersebut kita bisa menentukan prognosis derajat keparahannya. Misalkan yang muncul hanya kriteria 1 dan kriteria 2 berarti mortalitasnya 0%. Misalkan yang derajat 2 dia kasusnya termasuk kasus sedang, terdapat minimal 2 kriteria, terus inkubasi lebih dari 7 hari, berarti mortalitasnya 10%. Bisa dibaca sendiri di sini ya dok, untuk derajat tetanus fatal shock. Kemudian tingkatan derajat yang lain yang bisa dipakai di sini yaitu Dakar score. Ya, di sini juga eh, melibatkan tadi periode inkubasi, kemudian bagaimana periode onsetnya, tempat masuknya dari mana, apakah tidak diketahui, apakah kita tahu masuknya misalkan ada fraktur terbuka, luka operasi, ya. Kemudian spasme ada atau tidak, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini dibedakan juga Dakar Score 0 sampai 1 severitasnya ringan, mortalitas 10%. Kalau 2 sampai 3 severitas sedang dengan mortalitas 10 sampai 2% hingga yang sangat berat Dakar Score-nya 5 sampai 6 dengan mortalitas lebih dari 50%. Nah, yang paling sering muncul ya, Dok, itu sistem ablet.
yang paling sering dipakai. Dia ada grade 1 ringan sampai yang sangat berat yaitu grade 4. Pada grade 1 hampir sama dengan kriteria Dakar dan juga tadi Patalchuk tadi ya, dia trismusnya ringan, tidak ada gangguan pernafasan, tidak ada spasme, dan juga untuk disfagianya juga minimal. Itu masuk yang grade ringan. Nah, grade-grade ini tadi akan menentukan pengobatan yang akan nanti kita pakai. Ya, kemudian ada lagi untuk skor prognosis tetanus itu bisa menggunakan sistem Philip. Jadi di sini dilihat masa inkubasinya bagaimana, lokasi infeksinya bagaimana, kemudian imunisasinya seperti apa, apakah dia tidak ada imunisasi sama sekali, ya, atau mungkin sudah imunisasi lengkap. Nah, yang satu lagi yaitu faktor komplikasi penyakitnya seperti apa. Di sini dibedakan misalkan kurang dari 9 berarti masuknya yang ringan untuk prognostiknya dan lebih dari 18 nanti severitasnya yang lebih berat. Nah, penata laksanaan umumnya di sini yaitu eh, kita pisahkan antara pasien tadi ya istilahnya diisolasi terlebih dahulu. Ruangan perawatannya tenang, kemudian terlindungi dari entah itu suara ataupun pencahayaannya juga tidak terlalu terang. Kemudian semua luka tadi yang terindikasi penyebab tetanus tadi dibersihkan dan juga dilakukan debridement jika memungkinkan. Dan yang selanjutnya nanti ada imunoterapi, terapi antibiotik, dan apabila pasien yang ada badai otonom atau kesulitan untuk pernafasan, kita bisa kontrol jalan nafasnya menggunakan ventilator mekanik, maupun bisa kita lakukan tracheostomy pada pasien-pasien tetanus yang sudah ada gangguan pernafasannya. Kemudian yang selanjutnya yang biasanya ini mungkin eh ini ya berdasarkan kriteria atlet tadi untuk penggunaan diazepam untuk spasma otot. Ini bisa dibaca di sini ya dok, bisa menggunakan diazepam IV ya, bisa juga menggunakan magnesium sulfat, kemudian bisa juga dikombinasi dengan baclofen ya. Jadi untuk diazepam dan magnesium sulfat ini sendiri bisa digunakan single ataupun kita kombinasi dok. Nanti tergantung dari kondisi pasiennya seperti apa. Nah, untuk yang tadi disfungsi otonom ya, ke badai otonomnya tadi kita bisa pakai tadi magnesium sulfat, morfin ataupun menggunakan beta blocker dan juga yang tidak kalah penting yaitu nutrisi dan cairan adekuat yang bisa kita gunakan untuk memaintain kondisi pasien dengan tetanus. Nah, ini tadi ya untuk tata laksananya. Yang pertama yaitu eradikasi bakteri kausatifnya bisa dengan antibiotik, membersihkan lukanya, kemudian netralisasi antitoksin yang belum terikat, kemudian kita bisa menggunakan terapi suportif selama fase akut, rehabilitasi, dan juga yang tidak kalah penting yaitu imunisasi. Nah, untuk eradikasi bakteri kausatif tadi, pilihannya sampai saat ini itu masih menggunakan metronidazole. Ya, masih menggunakan metronidazole, dosisnya 500 mg setiap 6 jam, diberikan nanti secara oral ataupun IV, pilihannya salah satu. Tetapi untuk efektifnya, untuk awal-awal, gunakan dulu secara IV, dosis 15 mg per kilogram berat badan, diikuti 20-30 mg per kilogram berat badan per hari ya, tadi IV 7-14 hari, atau sampai ada tanda-tanda infeksinya tadi sudah mulai menghilang. Nah, pilihan yang lain apabila pasiennya itu resisten terhadap metronidazole bisa digunakan penisilin ataupun golongan cefalosporin yang lain. Ini untuk manajemen luka ya dok, dibersihkan, debridement dilakukan jika memungkinkan, kemudian dilakukan didapatkan adakah riwayat imunisasi tetanus pada pasien ada atau tidak. Jika tidak, kita bisa menambahkan tetanus toksoid jika riwayat boosternya lebih dari 10 tahun atau jika riwayat imunisasinya tidak diketahui. Kemudian bisa juga kita berikan HTIG-nya. Ini untuk kriteria jenis lukanya ya dok. Biasanya masa inkubasi
yang kita membedakan dulu untuk luka rentan tetanus dengan luka yang tidak rentan tetanus. Untuk yang rentan tetanus biasanya masa inkubasinya lebih dari 6 sampai 8 jam, kedalaman lukanya lebih dari 1 cm, kemudian ada terkontaminasi yang lain ya untuk lukanya misalkan ada pasir atau bekas lukanya itu tidak bersih, kemudian bentuknya stelat ataupun tepinya itu irregular. Ya, biasanya bisa ada nanah, purulen, jaringan ada terdapat jaringan-jaringan nekrotik. Nah, ini yang perlu didebridasi terlebih dahulu. Nah, setelah menentukan jenis luka, kemudian tadi ya dok, riwayat imunisasinya seperti apa. Kemudian kita lanjutkan bisa menggunakan HTIG untuk profilasis bisa menggunakan 250 sampai 500 unit. Nah, untuk profilaksi pada anak ya, ini bisa menggunakan 250 unit IM pada di daerah kontralateral lokasi penyuntikan dari TT-nya. Ini untuk pemberian HTIG sendiri ada banyak ininya ya dok. Untuk guideline-nya ya, ada yang bilang untuk profilaksis 250 udah bisa, ada yang bilang hingga 500 unit ya, secara IM ataupun IV. Ini ya dok, untuk HTIG-nya. Tadi kan untuk profilaksis. Nah, apabila memang ini eh, untuk pengobatannya, kita bisa memberikan HTIG-nya dengan dosis 5.000 sampai 8.000 unit IM ya. Nah, ini tadi yang sudah saya bilang ya ada 255 sampai 500 untuk profilaksisnya, kemudian ATS atau anti tetanus serumnya hingga 10.000 international unit. Nah, untuk kaku ototnya nih yang biasanya ada kesulitan untuk penanganan kaku otot ya, pasien juga sampai ada gangguan pernafasan. Ini bisa kita gunakan benzodiazepin ya dok, benzodiazepin, kemudian neuromuscular blocking agent, baclofen, magnesium sulfat. Nanti masing-masing dosisnya akan kita bahas satu persatu. Tadi yang benzodiazepin ya dok, dia dengan cara kerjanya menambah GABA agonis dan menghambat inhibitor endogen reseptor di GABA agonis tadi. Nah, diazepam ini kan termasuk golongan antikonvulsan, muscle relaxation, dan juga ada efek depresi nafasnya. Ada efek depresi nafasnya. Jadi untuk penggunaannya harus hati-hati pada pasien dengan penggunaan pasien tetanus dengan penggunaan diazepam. Nah, kita tentukan dari kriteria update tadi apakah spasmenya masuk yang ringan, sedang ataupun yang berat. Ya, kalau misalkan ringan itu per oral masih bisa dok digunakan per oral. Tetapi kalau sudah masuk yang sedang atau berat, nah itu kita pakainya IV, bisa diencerkan di dalam 500 ml dextrose, ya. Dosisnya itu tidak melebihi 80 sampai 120 mg dalam 24 jam. Diberikan dalam bentuk drip. Nah, hati-hati kalau kita campurkan dengan dextrose itu kadang ini dok mengkristal ya. Jadi perlu kita kadang-kadang kita kocok agar kita mencegah tidak cairannya tadi tidak mengkristal. Nah, kenapa kita nggak pakai midazolam? Biasanya mahal, kemudian efek samping depresi nafasnya itu lebih berat dibandingkan yang diazepam. Nah, bisa juga ini kalau misalkan dia sudah lebih parah lagi, bisa menggunakan neuromuscular blocking agent jika pakai diazepam tadi tidak cukup untuk menghentikan spasmenya. Ya, bisa pakai pancuronium, fepuronium, atracurium, recuronium. Nah, kemudian yang lainnya yaitu penggunaan baclofen. Cara kerjanya menghambat mono dan polisinaptik refleks medular, menghasilkan anti aksi spastik yang ditunjukkan dengan stimulasi reseptor GABA beta postsinaptik. Kemudian yang selanjutnya itu penggunaan magnesium sulfat. Sebentar ya dok ya. Oke, saya lanjutkan lagi menggunakan magnesium sulfat. Di sini cara kerjanya, eh, yang pertama dilakukan IM dulu, dimasukkan IM. Kemudian setelah itu kita bisa maintenance dengan intravena. Dosis 70 mg per kilogram berat badan. Ya. Kalau di sini, ini kan tulisannya 70 mg per kilogram berat badan dalam dextrose 5%, 100 ml langsung IV ya dok. Tetapi itu bisa kita bagi dua dosis dulu. Nanti yang dosis pertama kita masukkan IM dulu, selanjutnya baru kita maintenance secara IV. Dan nanti sambil kita lihat
bagaimana kondisi klinis dari pasiennya, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, yang perlu dipantau lagi yaitu ada pemantauan urin output per jam, kemudian kemampuan batuk, kemudian ada refleks patella, respirasi, tekanan darah, EKG, jangan lupa dicek juga, kemudian ke kadar magnesiumnya ini juga dicek. Seandainya ada tanda-tanda toksisitas seperti tanda klinis hipokalsemia, itu kita sertakan juga untuk pemeriksaan kadar kalsium tiap 3 hari sekali. Kemudian ada lagi yang dikatakan penggunaan dantrolen, tetapi ini tidak direkomendasikan untuk diberikan secara rutin karena tadi ya dok mahal ya untuk yang dantrolennya. Bisa juga kita berikan toksin botulinum. Nah, ini dia akan menghambat pelepasan asetilkolin dan juga aktivasi dari otot volunternya. Ini biasanya dipergunakan untuk tetanus core update grade 3 untuk mengontrol rigiditas dan spasmenya. Tapi ini juga jarang kita gunakan untuk pasien-pasien dengan tetanus. Terus untuk tadi komplikasi yang satunya ya dok ya untuk disfungsi otonom itu kita bisa menggunakan tadi sedasi, adrenergic blocking agent, atropin, magnesium sulfat dan juga untuk mengatur tensinya karena tadi kan ada takikardia dan hipertensi kita bisa menggunakan clonidine. Untuk sedasi pilihannya morfin ya kita bisa koordinasi juga dengan TS anestesi untuk pemberian morfin untuk kasus-kasus tetanus yang sudah berat dan juga terjadi badai otonom. Bisa juga kita menggunakan beta adrenergic blocking agent. Di sini pakai propanolol ya, yang paling sering digunakan biasanya kalau untuk labetalol ini dan esmolol jarang. Nah, hati-hati terjadi kasus sudden death yang sering terjadi pada tetanus derajat berat karena adanya jalur simpatisnya mendadak hilang dan juga katekolamin tiba-tiba menginduksi kerusakan jantung dan tadi badai otonominya semakin berat. Pilihan yang lain yaitu kita bisa menggunakan atropin maupun klonidin. Nah, untuk pemberian klonidin ini ada beberapa guideline yang mengatakan bisa diberikan secara peroral ataupun kita bisa menggunakan IV, bahkan ada juga yang bisa digunakan intratekal kalau yang akhir-akhir ini berkembang untuk penggunaan klonidin pada kasus-kasus tetanus. Yang lainnya ini kalau kondisinya sudah sangat berat ya dok, ini kita bisa kerjasama koordinasi dengan TS anestesi. Untuk magnesium sulfat tadi ya dok, jadi pentingnya magnesium sulfat ini selain dia untuk kasus-kasus eh, spasmenya, dia juga sangat membantu untuk badai otonomnya. Jadi dia mengurangi badai otonomnya. Misalkan pada pasien dengan penggunaan ventilator, ini kita bisa kombinasi penggunaan diazepam dan juga magnesium sulfat untuk kasus-kasus tersebut. Ini komplikasi respirasi ya, biasanya ada aspirasi, ada kekakuan otot nafas, sehingga dibutuhkan sampai tracheostomi, penggunaan ventilator. Ini untuk yang gangguan komplikasi yang lain ya, ada gangguan gastrointestinal, ada perdarahan lambung, bisa kita gunakan antacid maupun ranitidin ya, biasa sesuai simptomatiknya aja. Kemudian gangguan ginjal, bisa terjadi gangguan elektrolit tadi ya yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Apakah ada tanda-tanda hipokalemi pada pasien, hiponatremia, ini perlu kita evaluasi juga pada pasien. Kemudian yang lainnya, oh ini, nutrisi ya, dia diberikan antara lain 3.500 sampai 4.500 kalori per hari. Perbandingannya itu 100 sampai 150 miligram protein yang diberikan melalui NGT. Ini untuk rehabilitasinya ya, bisa dari fisioterapi di dada, kemudian bisa kita bantu juga untuk ortopediknya. Nanti ini bisa masuk setelah masa akutnya terlewati terlebih dahulu. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya, Dok. Ini berkaitan dengan pemberian vaksin ya. Ini kalau di luar negeri. Biasanya kalau yang di Indonesia kita pakainya yang ini aja, Dok. Pemberian imunisasi tetanus pada pencegahan sekunder tergantung eh, bagaimana status imunisasi pasien tersebut. Kalau masih dalam 10 tahun terakhir, dia tidak perlu vaksinasi. Kalau dia lebih dari 10 tahun, dosis TT tunggal diberikan setengah mili saja cukup, kemudian dilanjutkan pemberian HTIG. Kemudian jika tidak diimunisasi, ini juga diberikan TT ya.
secara penuh 5 dosis setengah mili, intervalnya lebih dari 4 minggu, kemudian diberikan HTIG-nya. Nah, ini untuk rangkumannya ya dok ya, dari spora Clostridium tetani yang masuk ke dalam jaringan tubuh, kemudian berkembang menjadi Clostridium tetani di dalam tubuh ya, itu di mana antibiotik masuk di situ untuk menghambat perkembangan bakteri Clostridium tetani tadi. Nah, kemudian tadi imunisasi pasif dan imunisasi aktif yang masuk tadi akan menghambat toksin yang dikeluarkan dari Clostridium tetani. Nah, penanganan dari tetanus ini sendiri berakibat kematian yang bervariasi ya dok ya. Kadang-kadang masih sulit walaupun tampaknya seperti penata laksanaannya cukup mudah, tetapi kadang-kadang komplikasi-komplikasi yang muncul tadi seperti adanya sudden death, kemudian eh, kondisi badai otonom itu akan menyebabkan kesulitan pada penata laksanaan pasien-pasien dengan tetanus. Nah, tetanus ini meninggalkan masalah besar, ya cukupnya mortalitas yang tinggi pada orang tua dan tetanus. Jadi, apabila kita bisa mengetahui diagnosisnya sedini mungkin, secepat mungkin, dan kita bisa tetap memberikan tata laksana yang baik, yang cepat pada pasien yang tepat, maka nantinya kita harapannya akan menurunkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi ini pada pasien-pasien dengan tetanus. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Dok. Apakah ada pertanyaan mungkin dari sini, Dok? Atau diskusi kasus mungkin silakan, Dokter. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan, Dokter Mufidah. Oke, saya pernah dapat kasus tetanus. Mm-mm, mm-mm, Kasusnya pasiennya itu ada trismus mm-mm. sekitar 2 jari datangnya, terus ada port entry di kaki, kemudian ada retraksi leher. Jadi pasiennya mengeluh sakit di leher sebelah kiri. Nah, kemudian diberikan tata laksana, metronidazole dan sebagainya. Dalam 3 hari itu pasien perbaikan. Terus kemudian pulang dalam kondisi sudah tidak ada keluhan sama sekali. Nah, untuk penegakan diagnosis tetanus sendiri, dok, apakah cukup dengan gejala-gejala pasien yang tadi? Jadi dia ada trismus, ada port entry-nya, kemudian ada retraksi leher, atau kita perlu yang lain untuk benar-benar memastikan ini pasien tetanus atau bukan? Gitu, dokter. Baik, jadi untuk penegakan diagnosisnya ya dok. Kalau untuk penegakan diagnosis sampai saat ini memang kita bisa lihat dari kriteria klinis pasien tadi ya dok, seperti ada trismusnya, kemudian ada retraksi lehernya, kemudian cuma itu aja berarti ya dok. Yang ringan kan berarti masuknya ya. Iya, ringan, dokter. Masuknya masih yang ringan. Pasiennya dirawat berapa hari dok? Perawatannya itu sekitar 6 hari, dokter. Tapi Oke. pada hari ketiga itu sudah mulai perbaikan. Hari ketiga sudah mulai perbaikan. Ya dok. Jadi tadi ya dok, untuk diagnosanya masih dari klinisnya saja. Jadi bisa menggunakan kriteria-kriteria yang tadi sudah disebutkan di slide. Ada ablet, patel jok, atau kita tadi kan juga bisa menentukan prognosisnya. Kalau cuma kriteria satu sama kriteria dua pada patel jok tadi ya dok. Kan tadi kalau misalkan disebutkan diagnosanya, maksudnya kalau pada patel jok kan masuknya yang ringan, derajat ringan. Nah kematiannya kan 0%, ya. Ya, kita bisanya cuma dari situ. Tetapi kita juga bisa melakukan pemeriksaan yang lain untuk menyingkirkan diferensial diagnosis yang lain. Ya, pada pasien-pasien tetanus ini kan kadang kalau yang ringan mirip-mirip seperti stroke infak yang dengan disfagia misalkan. Nah, itu kadang keliru di situ, Dok. Kita bisa lakukan CT scan untuk menyingkirkan apakah memang pada pasien itu tidak terdapat sumbatan ataupun perdarahan pada otak. Itu bisa kita lakukan apabila kita ragu-ragu untuk menyingkirkan diferensial diagnosa yang lain. Gitu ya, Dok. Atau mungkin kita curiganya ada eh, gangguan elektrolit. Nah, kita bisa cek elektrolitnya juga, ya. Gitu. Jadi kalau yang ringan kadang-kadang diferensial diagnosanya masih cukup banyak, Dok. Jadi kita bisa sambil nanti melihat kondisi pasien ke depannya, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang ataupun pemeriksaan lab bisa, CT scan bisa untuk menyingkirkan dengan diagnosa yang lain. Saya dulu pernah dapat pasien juga ini cuma trismus aja sama disfagia. Tapi trismusnya juga nggak terlalu kelihatan jelas dok. Yang kelihatan jelas disfagianya. Pasiennya tua, tidak ada luka sama sekali. Kalau yang pasiennya ada trufida ada lukanya itu berarti ya. Ada, dok, lukanya di bagian Jelas. kaki.
dokter, jelas Lukanya dok. jelas di bagian Iya, kaki ya. iya dok. Bersih tapi lukanya. Lukanya bersih dokter. Lukanya bersih. Nah, itu sama sekali tidak ada, kalau yang pada pasien saya sama sekali tidak ada luka yang terlihat, baik itu di tangan maupun di kaki. Pada geriatri, itu kita jangan lupa cek ini dok, oral hygiene. Nah, pada pasien saya itu oral hygiene-nya yang buruk. Jadi kita kemungkinannya port entry-nya dari oral hygiene-nya itu. Gitu. Gitu dok. Silakan Baik, dok kalau ada ya pertanyaan lagi dokter. dokter. Izin bertanya dokter, Iya silakan dokter. eh, untuk perawatan tetanus ini kira-kira berapa lama? Kemudian kriteria pemulangan bagaimana dokter? Kemudian kalau misal di Perifer dokter di RSUD gitu, kita mulai ada tanda-tanda kewaspadaan harus dirujuk itu pas bagaimana ya dok? Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Yusuf. Jadi kalau untuk berapa lama pasien tetanus dirawat tergantung masing-masing orang ya dok. Kalau untuk pemberian antibiotiknya sendiri itu kan sekitar 7 sampai 14 hari untuk metronidazolnya. Sambil kita lihat kondisi klinis pasiennya seperti apa. Jika dirasa aman, tidak ada komplikasi lain yang muncul, badai otonominya tidak tampak, kondisi pasiennya stabil dalam 7 sampai 14 hari tadi, pasien bisa dipulangkan dok. Ya, tapi kalau misalkan tadi kriteria rujuknya kapan dok? Berarti kita lihat lagi ini pasiennya kekakuannya semakin memberat atau tidak. Pasien ada disfagia berat atau tidak. Bisa diberikan makanan lewat peroral atau tidak. Terus bagaimana kondisi simpatis parasimpatisnya? Misalkan ada takikardi, kemudian hipertensinya juga muncul, kemudian mungkin eh, pernafasannya juga dia mulai terganggu. Nah, berarti kan butuh untuk ventilator kan, Dok. Kalau mulai tanda-tanda badai otonom itu sudah muncul, kita prefer untuk rujuk saja, Dok. Kalau kondisi seperti itu, jika di TS sendiri kurang bisa untuk melakukan, kan kita bisa ini ya, Dok, apa namanya koordinasi dengan TS anestesi ya. Misalkan pasiennya sampai terjadi gagal nafas, nah nanti kita bisa koordinasi untuk pemasangan ventilator. Sebenarnya kan permasalahannya di jalan nafasnya itu aja dok karena ada spasmenya, ya kan? Sambil nanti kita bisa kombinasi pemberian diazepam plus magnesium sulfat. Nah, kalau hipertensi atau takikardinya itu yang dominan, kita bisa kombinasi lagi dengan pemberian klonidin tadi. Ya, kalau klonidin sih sampai saat ini pengalaman saya masih pakai oral tuh masih bagus sih dok. Pakai klonidin per oral dengan dosisnya 0,2 sampai 0,4 miligram per harinya. Jadi masih pakai yang dosis ringan. Nah, tapi kan yang udah berkembang sekarang klonidinnya diberikan IV, kemudian klonidinnya diberikan intravena. Itu yang bahkan kalau yang sekarang IVIG intravena juga digunakan untuk pengobatan atau treatment pasien tetanus yang derajat 34, derajat tablet 34. Gitu. Gitu, Dok. Ada Baik tambahan dokter, lagi, terima Dokter? kasih dokter. Oke. Sama Ya, dokter. silakan. Ada lagi, Dok? Mungkin ada yang pernah ini dok, kasus lainnya dok, silakan. Kalau yang semester 2 udah pernah merawat yang pasien tetanus kan dok? Sudah pernah dokter? Yang tadi itu kan, yang pasien tadi, yang Iya diceritakan dokter dokter. Novida. Iya Yang dokter. sampai berat dok, yang sampai pakai ventilator, yang sampai ada gangguan pernafasan, pernah dapat. Kalau pasien yang berat sampai pakai ventilator belum pernah dokter. Yang teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing dok, silakan. Atau ada pertanyaan yang lainnya? Izin bertanya, dokter. Iya, silakan dokter Novia ya. Ya, Silakan dok. melanjutkan pertanyaan dari dokter Mufida, dokter. Itu Mm-mm, ya. kemarin kan sudah pulang, dok. Mm-mm, Dengan gejalanya itu sudah tidak ada. Tetapi 3 hari kemudian pasiennya itu masuk lagi, dok, ke IGD dengan gejala spastik pada tangan kiri dan leher aja, dok. Nah, mm-mm.
Jadi kita kemarin tuh sempat bingung dok, apakah ini masih merupakan gejala tetanusnya atau Mm-mm. tidak. Kita baca literatur tuh tidak adanya relapse dari tetanus dok. Kira-kira gimana ya dok? Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dokter Novia. Tadi kan rentangnya, pasien tadi kan pulang hari, 1 minggu ya, kalau tidak salah ya, dari Dokter Novida tadi ceritanya kan. Ya, Nah, 1 minggu dokter. 1 minggu kan. Kalau untuk dari rentang pemberian, itu kan pasien masih minum metronidazole oral harusnya, Iya ya dok. kan. Jadi sebenarnya itu ya masih bukan relapse, tapi memang masih perjalanan penyakitnya dari si pasien tadi. Nah, tinggal dihitung masa inkubasinya, Dok. Dari awal dia kena lukanya itu kapan? Gitu. Jadi bukan relapse juga. Karena dia masih 6 hari kan, 3 hari kan masih 9 hari. Nah, itu dipastikan pasiennya minum metronidazolnya atau tidak. Seandainya kaku banget, eh, kan untuk progresivitasnya juga masih jalan ya, Dok ya. Tergantung si metronidazolnya ini bisa mengcover atau mengeradikasi bakterinya atau enggak. Kemudian pasiennya diberikan HTIG kan, Dok? HTIG atau gimana? Diberikan waktu awal. Diberikan waktu awal. Nah, berapa dosisnya waktu itu, Dok? Lupa. Sepertinya 3.000 kalau tiga nggak ribu salah ya? dok. Iya Tiga dok. ribu ya udah benar. Asiannya udah ini juga imunisasi. Kalau imunisasi lupa kata pasiennya dokter. Terus diberikan TT atau DPT. Sekarang TT susah kayaknya, Dok. Oke, kalau kemarin itu baru HTIG saja dokter. Untuk yang Oh, selain itu oke. belum diberikan dok. Biasanya kalau TT agak susah, Dok. Jadi kadang itu kalau misalkan pasiennya tidak tahu imunisasinya apa, itu diberikan DPT. Pakai yang DPT yang ada di IGD yang di RSUNS loh ya. Saya kurang tahu kalau yang di Muardi seperti apa. Gitu. Jadi eh, bukan relapse ya Dokter Novia, tapi masih perjalanan dari penyakitnya. Nah, itu bisa yang pertama tadi ya pasiennya pengobatannya gimana? Metronidazolnya sudah jelas masuk atau enggak? Kemudian apakah pengobatan untuk apa spasmenya itu sudah mencukupi atau enggak? Apakah dia memang butuhnya yang IV bukan yang oral? Kalau memang apa spasme sekali, prefer pasiennya mondok lagi kemudian diberikan diazepam yang IV. Sambil nanti masih kita evaluasi ke depannya. Kemudian kita bisa kita tambahkan juga untuk pemberian imunisasinya. Bisa kita tambahkan TT ataupun yang DPT gitu. Ada lagi, Dok? Gimana, Dokter Novia? Terima kasih dok, cukup jelas dok. Cukup ya. Jadi masih bukan relapse ya, masih perjalanan dari penyakit yang sebelumnya. Oke, ada lagi? Sepertinya cukup ya. Ada lagi mungkin, Dok? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan bimbingan yang kali ini. Terima kasih ya, Dokter Mufidah. Terima kasih dokter. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti bimbingan pada siang hari ini. Saya cukupkan sekian. Eh, Kalau ada yang masih bingung atau ada yang masih ingin tanyakan, nanti bisa di luar forum ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Thank you.